Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Aliswan di Berita Hari Minggu. Sorry banget sempat vakum hampir 1 bulan karena baru-baru ini emang lagi fokus ke Now Retail yang baru aja kita rilis. 2 brand baru yaitu Let It Burn, saus super pedas, dan mungkin salah satu produk saus pedas di Indo yang bahannya pakai cabai Carolina Reaper. Jadi dia itu cabai nomor 1 terpedas di dunia, yang dimana cabai tersebut tembus hingga 2 juta Scoville atau satu bijinya itu setara dengan 200 cabai rawit. Yes, saus ini bakal bikin kalian yang jauh dengan agama jadi auto inget Tuhan lagi. Jadi rencananya nanti saus pedas ini akan jadi bahan konten program terbaru kita yaitu Truth or Burn, yang dimana kita akan mengambil talent dari followers kita untuk main Truth or Dare, entah itu bareng teman kalian, pacar kalian, rekan kerja kalian, atau bahkan orang yang gak kalian kenal. Sebenarnya gue rencananya mau vakum full 1 bulan di konten BHM ini sampai setidaknya setelah lebaran lah. Cuma karena minggu-minggu ini bener-bener banyak berita yang bikin gue emosi sampai bener-bener bikin speechless. Saking speechlessnya sampai gue nggak jadi speechless. Bayangin saya emosi apa gue yang dari yang speechless sampai nggak jadi speechless. Jadi nggak usah banyak kincong, mari kita langsung aja ke berita yang pertama. Berita yang pertama, Piala Dunia U20 2023 dibatalkan. Ya, mungkin kalian ngomong, "Bang, terlambat, beritanya terlambat." Ya, mungkin beberapa dari kalian sudah paham kenapa sih FIFA membatalkan Piala Dunia U20 2023 yang rencananya akan diadakan di Indonesia. Tapi buat kalian yang belum tahu, baru-baru ini FIFA membatalkan pergelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia setelah 2 gubernur, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Purnomo dan Gubernur Bali Iwayan Koster memberikan statement tentang penolakan timnas Israel untuk bermain di Piala Dunia U20 di Indonesia pada H-2 drawing Piala Dunia di Bali. Yap, kalian nggak salah dengar, H-2, bukan H-1 bulan, bukan H-1 tahun, tapi H-2 hari, H-2 hari. Yang dimana statement kedua gubernur tercinta kita ini didengar sampai ke telinga Presiden FIFA, yang dimana seharusnya pergelaran sepak bola atau olahraga ini tidak dicampur dengan urusan politik. Tapi sebelumnya gue mencoba untuk bersikap netral, senetral-netralnya. Gue nggak berpihak kepada FIFA maupun pihak yang menolak kedatangan Israel, yang dimana menurut gue ini dua-duanya sama-sama problematik. Pertama, kita bahas FIFA dulu. FIFA sangat membenci atau menolak aksi pencampuran politik dalam pergelaran kompetisi olahraga, termasuk sepak bola. Jadi apapun alasannya, FIFA sangat melarang campur tangan politik, konflik, atau apapun ke dalam kompetisi sepak bola yang diselenggarakan oleh FIFA. Intinya sepak bola ya sepak bola, politik ya politik. Tapi kenapa FIFA langsung diskualifikasi timnas Rusia di Piala Dunia Qatar 2022 kalau emang mereka sendiri tidak ingin sepak bola dicampur dengan politik? Kan yang perang tentara Rusianya, bukan timnas Rusianya. Kok Indonesia nggak boleh mencampurkan sepak bola dengan politik, tapi FIFA sendiri mencampurkan urusan politik ke dalam sepak bola? Kan aneh gitu loh. Yang kedua, alasan 2 gubernur ini menolak pergelaran Piala Dunia U20 ini karena berpegang teguh pada Konstitusi Indonesia yang dimana ditulis juga pada Undang-Undang Dasar 45 kita yang berisi bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perkeri kemanusiaan. Yang dimana memang secara fakta Israel saat ini sedang menjajah Palestina. Tapi kenapa Indonesia tidak ikut memboikot Rusia yang saat ini juga sedang menjajah Ukraina? Kalau memang Indonesia berpegang teguh pada konstitusi atau penjajahan atau kolonialisme, kok sampai saat ini kedutaan besar Rusia masih aman-aman aja di Jakarta? Bukannya kita anti penjajahan, apapun alasannya. Sebenarnya gue setuju banget dengan Undang-Undang Dasar kita tentang anti penjajahan dan kolonialisme. Tapi pemerintah kita seharusnya punya pendirian. Kalau menolak Israel, ya tolak Rusia juga harusnya. Emang Rusia saat ini di Ukraina itu apa? Liburan? Main-main? Enggak bro, mereka menjajah. Mereka mengambil suatu wilayah Ukraina yang menurut dia itu wilayah dia. Ya sama aja kan itu penjajahan. Juga dengan FIFA. Kalau FIFA tidak mau politik campur dengan sepak bola, ya jangan coret Rusia dari Piala Dunia dong. Katanya sepak bola ya sepak bola, politik ya politik. Kok diskualifikasi timnas Rusia dengan alasan mendukung Ukraina? Kan apa ya, nggak punya pendirian banget gitu loh. Lagian gue juga bingung kenapa menolak saat H-2. Kan kita sudah tahu 1 tahun sebelumnya kalau Israel pasti main di Piala Dunia U20. Kenapa menolak saat kita sudah menghabiskan 1,4 triliun rupiah untuk persiapan event ini?
Why? Oh ya, BTW di Bali akan ada event World Beach Games 2023 yang dimana juga ada atlet dari Israel dan disambut dengan hangat dan dipastikan akan tetap diselenggarakan meskipun ada atlet dari Israel. Tapi kita nggak tahu apakah gubernur akan menolak. Kita akan follow up kabarnya nanti. Berita kedua, seorang cewek tidak diterima SNBP 2023 tapi malah diterima 3 kampus di luar negeri. Jadi ada seorang cewek bernama Anindya Zahra ini membagikan pengalamannya di TikTok saat dia tidak diterima atau tidak lulus di seleksi SNBP 2023 tapi malah diterima di 3 universitas keren di luar negeri, yaitu di The University of Western Australia, Monash University yang juga di Aussie, dan University of Toronto di Kanada. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat untuk Kak Anindya Zahra yang telah diterima di 3 university keren, meskipun sempat ditolak seleksi SNBP 2023. Tapi kalian pernah sadar nggak sih, kebanyakan orang Indo yang ditolak SBMPTN dan memutuskan untuk kuliah di luar negeri itu biasanya auto lolos. Yap, auto keterima. Dan apakah mereka yang ditolak SBM tapi keterima di uni luar negeri itu mereka pinter-pinter? Well, enggak juga. Ya mungkin beberapa ada yang pinter beneran, tapi beberapa karena mereka emang ya punya uang. Sistem universitas di Indonesia itu beda banget sama uni-uni luar negeri. Di sini maksudnya luar negeri itu negara-negara maju ya, seperti US, Europe, Australia, dan negara-negara maju lainnya. Kenapa bisa dibilang beda? Karena university atau college di luar negeri, terutama di US, itu emang untuk bisnis. Yang artinya mereka emang fokus mencari uang. Yang artinya semakin banyak mahasiswa yang masuk dengan mudah, apalagi mahasiswa internasional, semakin besar pendapatan yang mereka dapat. Dan kenapa mahasiswa internasional rela menghabiskan 1 miliar per tahunnya hanya untuk kuliah di luar negeri? Harvard contohnya. Ya karena fasilitasnya, SDM-nya, lingkungannya, kapasitasnya, dan yang paling penting, prestisnya. Beda dengan universitas di Indonesia, di mana PTN jadi sasaran utama hampir jutaan calon mahasiswa seluruh Indonesia setiap tahunnya, terutama dari keluarga menengah ke bawah. Kenapa menengah ke bawah? Karena biasanya calon mahasiswa dari keluarga menengah ke atas, ya kalau nggak ke luar negeri, ya auto masuk BINUS, Telkom, Ciputra, yang dimana 3 kampus ini fasilitasnya emang sekelas atau bahkan lebih tinggi dari PTN-PTN di Indonesia. Dan karena banyaknya calon mahasiswa tersebut dan PTN di Indonesia hanya bisa dihitung jari, hanya calon mahasiswa best of the best yang terbaik yang bener-bener diterima karena emang presentasinya 5-15%. Itu dikit banget, men. Terus kalau yang terbaik diterima di PTN, kenapa mahasiswa lulusan luar negeri lebih dipandang tinggi daripada lulusan PTN di dalam negeri? Ya, balik lagi ke fasilitasnya, SDM-nya, lingkungannya, dan lagi prestisnya yang ditawarkan di uni-uni tersebut. Karena universitas negeri tidak bisa menjamin punya fasilitas yang lebih baik dari universitas swasta yang elit atau universitas di luar negeri. Maka dari itu, kebanyakan orang kaya seperti anak artis, anak pengusaha, anak konglomerat, biasanya ngirim anaknya kuliah di luar negeri, ya bukan karena mereka pinter, ya karena mereka bisa menyanggupi anaknya kuliah di luar negeri, yang dimana biaya hidupnya nggak bisa dibilang murah. Itulah kenapa uni di luar negeri itu lebih gampang masuknya daripada uni di Indonesia, apalagi Australia yang masuknya gampang banget, tapi nyari duitnya yang susah banget. Next, di berita ketiga. Polisi Israel pukuli dengan kejam jemaah Masjid Al-Aqsa yang sedang beribadah. Jadi baru-baru ini polisi Israel menyerang secara brutal pada jamaah Masjid Al-Aqsa yang sedang sholat, yang dimana di sini tertulis tujuannya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi orang Yahudi yang fanatik di kompleks tersebut yang merayakan Paskah, yang kebetulan perayaannya juga bersamaan dengan perayaan Ramadan. Sebenarnya gue males banget untuk ngomongin berita soal negara babi ini, karena ya emang negara babi ini menurut gue benar-benar kebal dari hukum internasional. Ya bayangin aja berapa banyak pelanggaran HAM yang udah dilakuin sama Israel kepada tidak hanya rakyat Palestina, tapi juga rakyat-rakyat dari negara Arab. Tapi ya apa tindakan dari PBB? Nggak ada. Dan kasus ini tuh hampir setiap tahun, tiap bulan Ramadan, pasti ada aja orang yang mati di Masjid Al-Aqsa yang dimana mereka cuma ingin beribadah. Mereka nggak ingin apa-apa, mereka cuma ingin beribadah. Dan lucunya, pemerintah Israel ini nggak ngebolehin orang Muslim beribadah. Kenapa nggak dibolehin? Ya karena mereka babi. Ya coba bayangin, hari pertama Rusia nyerang Ukraina, seheboh apa media barat? Buset, gue sampai ingat CNN, CNBC, BBC, Deutsche Welle, sampai Al Jazeera, media dari Arab
pada heboh nayangin live CCTV di Kiev nunjukin seberapa panik orang Ukraina saat tentara Rusia masuk ke perbatasan Ukraina yang dimana itu masih tentara versus tentara. Dan tentara Rusia juga nggak ada hasrat untuk nembakin warga sipil. Malah setahu gue tentara Rusia malah bawain satu truk makanan untuk warga perbatasan Ukraina yang jadi lahan perang. Tapi tahun lalu, saat anak cewek Palestina yang umurnya masih 11 tahun yang dipukul kepalanya sampai gagar otak sama tentara Israel, nggak ada tuh media yang setidaknya nulis artikel, nggak ada. Terus tindakan dari PBB apa? Sanksi ekonomi? Nope. Sanksi politik? Nggak. Sanksi individual? Iya, tapi cuma negara-negara pro-Palestina kayak Indo, Malaysia, dan negara-negara Arab doang yang mau ngelakuin sanksi tersebut. Coba Rusia yang konfliknya tentara sama tentara. Buset, berapa sanksi itu? Sampai kalian sekarang ya, kalau ke Rusia, kartu Visa sama Mastercard kalian ini nggak bisa dipakai. Saking parahnya sanksi yang dikasih sama PBB ke Rusia. Padahal masih parah Zionis Israel yang malah ngelakuin multiple kejahatan perang, mukulin wanita sipil, mukulin tim medis, sampai parahnya lagi mukulin anak-anak. Anak-anak, men. Tapi di sini gue harus ngingetin kalau semua orang Yahudi itu tidak semua pro dengan Zionisme. Yahudi itu etnis atau ras, sedangkan Zionis adalah sistem politik. Mantan gue dulu juga orang Yahudi, tapi dia dan keluarganya benci banget sama Zionisme dan Israel. Ya sama intinya kayak tidak semua orang Jerman itu setuju dengan perlakuan Nazi Jerman. Jadi jangan samakan orang Yahudi dengan orang Zionis karena dua hal ini bukanlah hal yang sama. Jadi segitu aja di BHM minggu ini. Insya Allah mulai minggu ini gue bakal rajin untuk bikin konten baca berita setiap hari minggu ini. Buat kalian yang mager atau malas baca tapi tetap pengen update setiap harinya, gue Diswan pamit, bye-bye.